Pulau Jawa kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan kisah menarik tentang Kerajaan Sunda. Diselimuti misteri dan legenda, Kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran berkembang di Jawa Barat dari abad ke-7 hingga ke-16. Video ini akan menjelajahi sejarah, asal-usul para penguasa, kontribusi budaya, dan warisan abadi kerajaan yang dulu berkuasa ini. Kisah Kerajaan Sunda adalah permadani yang dijalin dengan benang ambisi, kecemerlangan budaya, dan ketahanan. Dari awal yang sederhana hingga puncaknya sebagai kekuatan regional, kerajaan ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Nusantara. Mari kita berkelana kembali ke masa lalu untuk mengungkap misteri dan keajaiban Kerajaan Sunda, memisahkan fakta dari mitos, dan mengapresiasi kontribusinya yang signifikan terhadap sejarah Indonesia. Asal-usul Kerajaan Sunda diselimuti perpaduan antara legenda dan bukti arkeologi. Tradisi lisan menceritakan kisah Raja Sangkuriang dan cintanya yang terlarang kepada ibunya, Dayang Sumbi. Kisah tragis ini, yang berpuncak pada terciptanya Gunung Tangkuban Perahu dan Dataran Bandung, menyoroti kekuatan cerita rakyat dalam membentuk narasi sejarah. Sementara legenda memberikan narasi yang menarik, penemuan arkeologi menawarkan wawasan nyata tentang masa lalu kerajaan. Prasasti, reruntuhan candi, dan artefak yang ditemukan di Jawa Barat, terutama di Bogor dan Banten, menggambarkan gambaran yang lebih jelas tentang kemunculan dan perkembangan kerajaan. Temuan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Sunda muncul sebagai entitas politik yang berbeda sekitar abad ke-7, secara bertahap mengkonsolidasikan kekuasaan dan pengaruhnya di Jawa Barat. Kerajaan Sunda menyaksikan naik turunnya banyak penguasa, masing-masing meninggalkan jejak mereka dalam sejarah kerajaan. Di antara tokoh-tokoh yang paling terkenal adalah Raja Tarusbawa, yang berjasa memperluas wilayah kerajaan dan membangun sistem administrasi yang kuat. Masa pemerintahannya menandai periode kemakmuran dan stabilitas, meletakkan dasar bagi para penguasa selanjutnya. Penguasa penting lainnya, Raja Niskala Wastukancana, dihormati karena kebijaksanaan dan kesalehannya. Pemerintahannya menyaksikan perkembangan seni, sastra, dan toleransi beragama. Raja Niskala Wastukancana juga berjasa dalam pembangunan beberapa candi dan monumen penting yang menunjukkan kecakapan arsitektur kerajaan. Bagian 4, Permadani Budaya, Sastra, Seni, dan Keajaiban Arsitektur. Kerajaan Sunda adalah tempat peleburan berbagai pengaruh budaya yang terlihat jelas dalam ekspresi seninya Yangya, karya sastra, dan keajaiban arsitekturnya. Tradisi sastra Sunda dicontohkan dengan baik oleh puisi epik Sangyang Siksakan dan Karesian, sebuah risalah moral dan filosofis yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai sosial dan sistem kepercayaan kerajaan. Warisan arsitektur kerajaan sama mengesankannya. Candi-candi seperti Batu Jaya dan Cangkuang menjadi bukti keahlian kerajaan dalam seni bangunan batu dan desain yang rumit. Struktur ini berfungsi sebagai pusat ibadah yang mencerminkan kepercayaan spiritual dan kecerdikan arsitektur kerajaan. Bagian 5, Garis Waktu Kekuasaan, peristiwa penting yang membentuk takdir Sunda. Sejarah Kerajaan Sunda ditandai oleh periode kemakmuran dan kesulitan. Salah satu peristiwa penting adalah datangnya Islam pada abad ke-14, yang secara bertahap mengubah lanskap keagamaan kerajaan. Meskipun pengaruh Islam semakin besar, Kerajaan Sunda mempertahankan tradisi Hindu-Buddha, menciptakan lingkungan toleransi beragama. Peristiwa penting lainnya adalah munculnya Kesultanan Demak pada abad ke-16. Kekuatan Demak yang semakin besar menjadi ancaman signifikan bagi Kerajaan Sunda, yang menyebabkan serangkaian konflik. Jatuhnya ibu kota Kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, ke Demak pada tahun 1979, menandai berakhirnya sebuah era, mengakhiri pemerintahan kerajaan yang panjang dan gemilang.